Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Wow, ini sebenarnya aku udah recording berkali-kali dan ngerasa nggak ngepas aja energi readingnya. Terus aku sempat mikir apa nggak usah bikin energi reading ya. Males gitu kalau maksain, tapi kayaknya bisa deh. Sekarang aku mau serius. Kalau tadi itu aku bener-bener kayak pikirannya kemana-mana, ngomongnya kemana-mana. Lagi low banget energi, dan di Jakarta terutama lagi heavy banget. Mungkin di kota-kota kalian juga ya. Tulis ya di kolom komen, aku pengen tahu lagi seperti apa. Karena kemarin aku lihat di IG story temen aku juga, dia di Padang juga lagi ngerasa nggak enak. Kemudian juga dari Bali aku juga dapat kabar, ini kenapa sih cuacanya gitu kan, atau kenapa kok badan gue nggak enak gitu kan. Anyway, kita mencoba tidak menghubung-hubungkan ini dengan apapun dan be responsible to ourselves aja, karena ya dunia kan emang udah begini adanya ya. Jadi kita jangan membiasakan diri untuk menyalahkan, oh ini lagi full moon, oh ini lagi retrograde, oh ini lagi ini, makanya gue jadi clumsy, makanya gue jadi males. Hey, enggak gitu juga sih gitu kan. Ketika dulu kita nggak kenal ini semua kan, kita nggak menyalahkan full moon, wah lagi purnama nih gue pengen bolos sekolah gitu, gue males banget kan, nggak gitu ya. Kita dulu nggak kenal yang namanya istilah-istilah, aku nggak mau bilang spiritualitas sih, karena sesungguhnya spiritualitas yang asli nggak begitu. Istilah-istilah new age yang kayak gitu tuh kadang kalau salah pakai malah dibikin jadi sesuatu yang orang bisa punya excuse untuk perilaku yang tidak menyenangkan. Sama kayak perzodiakan gitu kan. Oh ya pantas aja dia playboy, dia Sagittarius sih. Oh lu jangan kayak gitu, Virgo kan orang perfeksionis. Itu kan cuman sifat-sifat basic aja. Balik lagi, semua balik ke orangnya masing-masing. Kalau orangnya bisa melampaui itu semua, ya nggak berlaku lagi yang namanya zodiak buat dia. Well, ayo, aku udah ada kartu di sini nih, kelihatan ya? Tuh, aku ambil satu ya. Ini ceritanya adalah energy reading bulan Juli. Kalau aku sih kemarin-kemarin dapat message-nya adalah fokus untuk kebahagiaan pribadi. Jadi jangan mikirin orang lain. Tapi menurut aku itu bukan message untuk energy reading, karena itu adalah message universal yang semestinya digemakan berkali-kali. Itu adalah reminder yang selalu konstan. Tapi ya memang begitu teman-teman. Bedanya universal message yang datangnya dari ilahi itu ya pesannya selalu konstan. Nggak untuk bulan ini doang, nggak untuk besok doang. Konstan. Sampai kita mati pesannya akan begitu bunyinya. Focus on your own happiness. Especially Juni, Juli, ini bekal deh, aku bisa bilang mungkin ini kayak perbekalan ya. Kita kumpulin nih energi happy kita, happiness yang asalnya dari self worth, asalnya dari self love, asalnya dari cintanya kita kepada diri kita. Bisa dalam bentuk, kita ingat lagi deh achievement kita gitu ya, di masa-masa yang lampau sampai dengan sekarang ini, yang bentuknya bukan berupa prestasi kayak hal yang naik jabatan gitu, promosi, tapi ingat-ingat hal-hal yang misalnya
ketakutan-ketakutan kecil sampai besar yang sudah kamu atasi sampai dengan detik ini. Perkembangan-perkembangan sifat kamu gitu kan, kekuatan apa yang sudah kamu bangun sampai dengan detik ini tanpa kamu sadarin loh. Kita pasti banyak banget yang gak kita sadarin, hal-hal baik yang ada pada diri kita dan perjalanan hidup kita. Nah ini tuh diingat-ingat lagi teman-teman, ini tuh modal untuk ngadepin 3 bulan terakhir di bulan 2023. Kok bulan 2023? Di tahun 2023. Juni, Juli, Agustus. Make yourself proud. Bikin diri kamu bangga. Caranya gimana? Lakukan hal-hal yang kamu takutin. Yang sifatnya bukan tidak ada hubungannya dengan bungee jumping atau melamar anak orang tanpa punya bekal yang mantap gitu ya. Jangan yang hal-hal nekat. Ini bukan tentang itu. Tapi buat diri kamu bangga dengan misalnya berani bicara di depan umum. Misalnya kamu orang yang introvert dan gak berani public speaking gitu. Lakukan itu ketika misalnya semesta tuh selalu ngasih kok. Semesta tuh selalu ngasih loh teman-teman jalan supaya kita bisa healing hal-hal yang kita takutin itu kan juga perlu di-heal. Kayak misalnya aku nggak berani ngapain gitu ya, contohnya aku nggak misalnya aku nggak berani nyetir jauh, lalu kemudian dikasih kesempatan untuk nyetir jauh, atau nggak berani tampil lalu kemudian disuruh pentas untuk nari gitu. Jadi lakukan itu. Ketika itu bisa teratasi, itu tanpa sadar secara psikologis juga poin-poin kebahagiaan kamu pun akan bertambah. Kamu akan menjadi orang yang semakin mantap, percaya diri, dan itu dilatih terus gitu. Dilatih terus. Kayak ya ini sekalian sharing kayak aku gitu ya. Aku nggak banyak nyetir sendiri dan nggak banyak nyetir sebenarnya karena Asril suka nyetirin aku juga. Tapi aku tahu kalau aku terus-terusan kayak gini, nyetir mobil itu kan juga masalah jam terbang ya. Walaupun kita udah bisa nyetir, tapi kalau kita nggak terbiasa sama jalanan, terus nggak tahu jalanan, ya kita nggak akan pede. Kalau kita nggak pede, nyetirnya kagok, kelihatan gitu, nggak bagus kan. Jadi aku memutuskan untuk kapanpun aku bisa punya kesempatan, atau aku bahkan kayak misalnya weekend itu kan waktunya aku nari, aku bilang sama Asril waktu itu, kamu di rumah aja, aku bawa mobil. Sok pede gitu, padahal nggak, ya bukannya nggak pede ya, tapi ada rasa kayak aduh bisa nggak ya gue gitu kan, nanti kalau misalnya gimana aja, ada pikiran kayak gitu sebentar dan dilakuin aja walaupun deg-degan, tapi kan lama-lama berlalu gitu. Terus aja ada kesempatan pergi berdua, itu pun aku akan selalu menawarkan diriku untuk nyetir, karena basically aku suka. Tapi ya itu, kalau nggak terus-terusan dilatih, lama-lama nggak berani juga. Nah teman-teman juga gitu, lakukan hal-hal yang challenging buat kamu dan lakukanlah yang sering, sehingga hal itu sudah tidak challenging lagi. Nah, apa hubungannya itu sama tabungan kebahagiaan itu? Ketika kita sadar bahwa gue udah bisa melakukan ini, gue udah nyaman seperti ini, udah nggak apa-apa nih ngomong di depan orang, udah nyantai gitu kan, udah bisa tampil di depan kamera nih kan. Kayak aku tuh sebenarnya nggak nyaman untuk di record ya, teman-teman tahu sendiri lah, makanya gue nggak pernah nampangin muka gue. Tapi ada kalanya aku membiarkan diriku terlihat, dan itu buat orang kayaknya elah gitu doang, kok masa nggak bisa sih gitu kan, kenapa sih gitu. Tapi buat aku itu achievement gitu kan. Nah ketika aku melihat hal-hal itu, hal-hal yang sudah aku lakukan, aku bangga. Ketika aku bangga sama diri aku happy
gitu. Jadi perbanyak hal-hal yang bikin kamu seneng ngelakuinnya, seneng mengatasi ketakutannya gitu kan. Perbanyak kegiatan yang bener-bener purely kamu lakukan untuk diri kamu dan kamu happy. Jadi bukan kamu lakukan buat orang lain. Misalnya kayak suamiku seneng main biliar. Dia happy aja gitu, bisa berjam-jam gitu kan kalau di tempat biliar. Dan itu aku dukung. Karena aku sudah lihat dia kalau kerja tuh bisa nonstop. Jadi kadang-kadang aku ngerasa kamu harus punya self reward. Kamu main biliar kayak gitu kan, sejam 2 jam, mau sampai sore juga nggak apa-apa, 1 hari gitu kan. Nah, dan aku juga encourage dia karena dia pernah bilang, aku pengen beli stick biliar sendiri deh. Beli, aku bilang, kalau punya uangnya beli. Nah, lakukan itu buat diri kamu. Apa yang bikin kamu happy? Ngerjain apa sih yang bikin kamu happy? Kenapa aku bilang tabung kebahagiaan itu? Karena 3 bulan menuju akhir tahun seperti biasa itu akan makin turun energinya, makin bisa bikin mellow, makin bisa bikin murung. Wajar lah, kan siklus seperti itu ya. Jadi sekarang nih, di saat dimana summer nih kita kan ya, kalau di negara 4 musim, dimana energi mataharinya lagi tinggi, kita pakai untuk menabung kebahagiaan tersebut. Sehingga ketika kita masuk ke musim yang lebih gelap, dan kita kan part of nature ya, kita bagian dari alam, kita juga akan mengalami kekelaman itu. Kita nggak terlalu gelap karena kita sudah punya bekalnya. Jadi sekarang tuh jangan dihabisin tenaganya untuk mencari pencapaian yang sifatnya cetek di mata dunia, alam semesta ya. Jangan kejar untuk promosi, jangan kejar untuk mencari posisi dalam suatu karir. Boleh, tapi jangan banyak ngabisin energi dan tenaga di pekerjaan yang tidak bikin kamu happy dan sifatnya sangat duniawi. Jangan dihabisin ke situ. Nanti tabungan batin kamu tipis. Jadi jangan sampai kantong tebel tapi batin tiris. Lebih baik kebalikannya. Dan lebih baik lagi dua-duanya tebal ya. Gitu. Jadi kamu sendiri yang tahu apa yang bikin kamu happy. Kumpulin itu. Mau itu, aku mau ini mau kursus gitu kan. Atau mau belajar ini, mau coba ngambil sertifikasi ini. Itu bagus banget. Itu juga tabungan kebahagiaan. Itu artinya kamu menghargai diri kamu sehingga kamu belajar terus, kamu berkembang terus. Nah, aku kan ngambil kartu ya tadi. Nih, kartunya adalah I recognize that I have chosen fear and I choose again. I choose love. Aku sadar, kartunya gelap banget tuh, lihat. Aku sadar aku telah memilih rasa takut. Artinya gini, kadang kita manusia selalu ngerasa takut kan. Biasalah, itu manusiawi. Dan kita lupa bahwa kita bisa memilih untuk tidak takut, untuk memilih untuk berpikiran positif dibandingin percaya sama pikiran negatif yang bikin kita takut. Nah, di sini dia bilang I choose love. I choose love itu bukan cinta yang romantis, tapi love di sini adalah Tuhan dan semesta alam. Aku memilih untuk mempercayai bahwa hidupku terjamin, percaya bahwa semesta ini baik, percaya bahwa cintanya Tuhan itu ada di mana-mana. Kita punya kebebasan untuk memilih. Dan sayangnya, seringnya kita memilih rasa takut dibandingkan percaya.
gitu ya. So itu energy update untuk bulan Juli. Tabungan kebahagiaannya ditebelin lagi. Kalau aku caranya, aku melakukan hal-hal yang aku sukain, itu udah pasti. Mau orang ngomong apa, aku gak peduli, karena orang gak hidup di realita aku yang bagaimana aku ngerasain bagaimana itu kan orang gak merasakan. Kayak dulu pernah aku bilang kan, aku sama suamiku walaupun hidup sama-sama, setiap hari sama-sama, tapi kita bisa bilang satu makanan yang sama itu kita bisa bilangnya bisa beda. Buat dia itu enak, buat aku nggak enak. Itu sudah benar-benar reminder bahwa yang namanya pengalaman itu sifatnya sangat personal. Ya, jadi jangan terlalu pusingin apa kata orang. Do what you want. Pastikan apapun yang kamu lakukan itu bikin hati mekar, bahagia, joyful. Jadi bukan cuman ego aja yang bahagia. Ego juga boleh bahagia, tapi biasanya kalau egonya duluan yang bahagia, hatinya enggak. Tapi kalau hati kita happy, egonya diem. Karena apa? Dia sudah cukup. Nggak haus, nggak lapar lagi. Ketika hati kita happy, ego akan diam dan mengizinkan si hati ini nurani ya, bukan hati yang emosional gimana. Ketika aku ngomong hati, ini artinya nurani, tempatnya kompasnya kita, kebenarannya kita ada di situ. Ya Allah, suara gue. Gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Buat teman-teman yang pengen aku bikin video sharing, bantuin aku dong, kasih aku topiknya. Nanti aku akan sharing pengalaman aku yang berkaitan dengan topik itu. Karena kalau misalnya aku nggak dikasih topik atau aku nggak di request Kak bikin, kayak kemarin kan ada yang minta, Kak request dong tentang abundance gitu. Itu enak, gampang jadinya aku ngomongnya gitu kan. Tapi kalau nggak ada yang request tuh, aku bingung mau ngomong apa, karena banyak yang bisa aku sharing, tapi kan aku nggak tahu apakah itu sesuai kebutuhan teman-teman apa enggak. Apapun terserah, mau kamu tanya tentang Kak ciri-ciri jodoh gimana, Kak sharing dong misalnya tentang mau tentang itu juga boleh loh. Pilihan tidak memiliki anak, hal-hal yang kayak gitulah. Kalau kamu cukup terbuka orangnya, aku juga gak masalah untuk sharing tentang hal itu, tentang keputusan-keputusan dalam hidupku yang mungkin sama dengan kamu dan mungkin bisa juga memberikan alternatif atau cara pandang lain lewat sharingan aku gitu ya. Jadi ya kasih ide aja, kayak misalnya buku apa sih Kak yang bagus untuk apa atau apapun, atau Kak gimana sih caranya baca oracle atau apa aja pasti aku, kalau bisa aku jawab pasti aku jawab dan aku bikinin videonya gitu. Yes, thank you for watching, selamat istirahat. Kalau kamu nonton ini sekarang, kalau kamu nonton ini pas siang-siang, semoga hari kamu menyenangkan, jaga kesehatan, jangan lupa be mindful dengan energi kamu sendiri, dan juga selalu ingat kebahagiaanmu itu hanya kamu yang bisa ciptakan. Jadi baik-baiklah sama diri sendiri sebelum kamu baik sama orang lain. Bye-bye.